Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode Swida Limo. Let's go out, relax.寻非法品，我就选这块吧。拜见第99代炎黄神。 Lanjut dari episode kemarin, setelah Aceng dinyatakan sebagai penguasa suci Yan Huang, dia pun segera dibawa ke markas kerajaan Yan Huang oleh Mbah Zhongjiang. Langsung disembah oleh orang-orang Yan Huang, membuat Aceng seketika bergumam. Yan Huang memiliki dasar yang kuat. Jika bisa menemukan cara untuk menyatukannya dan mengikuti perintahku di kemudian hari, aku pasti bisa menghancurkan sekte Zhengyang. Tak lama kemudian, ternyata si Imoet mentungul di TKP, menghampiri Aceng. Si Imoet ini menjelaskan bahwa setelah mereka keluar dari Gua Dewa, dirinya terus-terusan mencari Aceng. Tentunya Imoet ini mencari Aceng sebab semua benda pusaka hasil mulung di Gua Dewa dibawa oleh Aceng. Lalu Aceng pun menyuruh Imoet menunggu dulu karena saat ini dirinya sedang sibuk dengan urusan Yan Huang, ingin mengobrol lebih lanjut dengan Mbah Zhongjiang. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam aula Yan Huang, Mbah Zhongjiang menjelaskan tentang semua masalah Yan Huang kepada Aceng. Dikatakan, sejak guru Hong Chen menghilang, senior Zhongyan mengambil alih posisi penguasa suci. Namun tak lama setelah itu, senior Zhongyan juga menghilang, menyebabkan keadaan internal Yan Huang semakin hari semakin terpecah. Senior ketiga bernama Zhongkui yang paling dulu cabut. Dia membawa separuh dari murid Yan Huang dan mendirikan Tian Huang. Lalu junior kelima, Zhongli, dan junior keenam Zhongmu ikut cabut, meninggalkan Yan Huang. Masing-masing dari mereka mendirikan Di Huang dan Xuan Huang. Selanjutnya, adik junior ketujuh, Hong Chen Sui, cabut juga, mendirikan Ren Huang. Hanya Mbah Zhongjiang aja yang tetap bertahan di Yan Huang. Dengan begini Yan Huang sepenuhnya terpecah menjadi 5, yaitu Yan Huang, Ren Huang, Tian Huang, Xuan Huang, dan Di Huang. Hubungan di balik perpecahan ini berbelit dan rumit sehingga setelah bertahun-tahun Mbah Zhongjiang masih belum bisa mempersatukan Yan Huang. Apakah dengan mentungulnya Aceng sebagai penguasa suci, Yan Huang memiliki peluang untuk bersatu kembali? Mendengar cerita itu, Aceng bertanya, bukankah kalian semua bermarga Zhong? Mengapa adik junior ketujuh ini bernama Hong Chen Sui, yaitu pemimpin Ren Huang? Dan Mbah Zhongjiang menjawab, sebenarnya adik junior ketujuh ini awalnya bernama Zhong Xiao, namun dia naksir guru Hong Chen. Setelah guru Hong Chen menghilang, dia mengganti nama menjadi Hong Chen Sui. Mengetahui fakta ini, Aceng seketika memiliki sebuah ide dadakan. Bukankah Mbah Zhongjiang bilang tampang Aceng mirip guru Hong Chen? Maka dari itu, yang pertama Aceng akan mencoba beraksi untuk mengajak Ren Huang bergabung kembali dengan Yan Huang. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Hong Chen Sui yang sedang melembung terbang bersama dengan babu pendampingnya. Hong Chen Sui ini kita sebut Mbak Sui aja. Di situ Mbak Sui nampak sedang terluka, terkena racun. Para babu pendampingnya menyarankan untuk mencari tempat sembunyi dulu, mengobati Mbak Sui. Namun Mbak Sui ini menolaknya karena situasi mereka saat ini sedang dalam misi penting, yaitu dikatakan informasi bahwa Xuan Huang diam-diam bersekongkol dengan istana Xixie harus segera dilaporkan pada para senior. Nggak boleh menundanya. Bersama dengan
Dengan itu tiba-tiba mentungul dua bapak-bapak tersangka yang menciduk grup Mbak Sue. Bahkan langsung meluncurkan serangan goib yang membuat salah satu babu mencelat delosor. Pada situasi ini Mbak Sue nggak memiliki energi untuk melawan dua tersangka tersebut karena kondisinya yang melemah terkena racun. Energi goibnya telah digunakan untuk mempertahankan tubuhnya. Alhasil situasi grup Mbak Sue menjadi gawat. Mereka semua mencelat delosor di TKP menerima serangan goib dua bapak-bapak tersangka. Kemungkinan bapak-bapak ini orang dari Xuan Huang, pecahannya Yan Huang. Lalu di situ bisa kita lihat si bapak-bapak tersangka masih aja lanjut untuk ngeponteng-ponteng Mbak Sue. Berkali-kali Mbak Sue mencelat terpukul mundur. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terpojok di ujung jurang. Pada momen inilah dua bapak-bapak tersangka akan segera ngefatality Mbak Sue. Ancang-ancang berniat untuk memudarkan Mbak Sue di TKP. Sedangkan untuk Mbak Sue sendiri jelas dia hanya bisa udal-udul memasrahkan diri kepada yang kuasa serta bergumam apakah kali ini dia akan mudar menuju ke alam baka. Nggak bisa lagi bertemu dengan Guru Hong Chen selamanya. Hingga pada detik-detik terakhir sudah bisa kita tebak pendekar raceng fuckboy andalan mentungul di TKP menyelamatkan Mbak Sue yang diambang mudar, menahan semua serangan goib dua pak tersangka. Bahkan terlihat tampang Aceng sangat berbeda. Dirinya berdandan menjelma Guru Hong Chen yang seketika membuat Mbak Sue terbanggongkan. Melihat tampang wibawa fuckboy Aceng, auto mengira kalau Aceng adalah Guru Hong Chen. Selanjutnya segeralah Aceng showcase. Dengan mudahnya ngeponteng-ponteng dua bapak tersangka, gantian dibuat delosor di TKP. Setelah itu, ternyata tanah pijakan Mbak Sue ambrol, membuat ia pun terjun bebas menuju jurang. Dengan cepatlah Aceng meluncur menolong Mbak Sue, mencari kesempatan megang-megang berpelukan Teletubbies. Tampaknya Mbak Sue ini akan menjadi mangsa baru Aceng the fuckboy. Setelah terselamatkan, Mbak Sue juga langsung ngamplok Aceng. Tak bisa menahan kerinduan yang mendalam setelah bertahun-tahun lamanya nggak melihat penampakan Guru Hong Chen. Nampak Aceng sendiri juga masih sok-sokan berlagak seperti Guru Hong Chen, menegaskan bahwa kehadirannya saat ini ingin ngajak Mbak Sue Ren Huang pulang, kembali join dengan Yan Huang. Mendengar itu Mbak Sue langsung nurut-nurut aja, bersedia bersatu lagi dengan Yan Huang. Singkat cerita, segeralah Mbak Sue dan orang-orang Ren Huang dibawa menuju ke Yan Huang, disambut baik oleh orang-orang Yan Huang. Hal ini membuat Mbak Sue merasakan nostalgia. Tak menyangka dia akan kembali ke tempat semula, yaitu Yan Huang. Rencana pertama Aceng untuk menyatukan Ren Huang telah berjalan mulus, tapi apesnya di situ si Imoet malah mentungul, serta dengan muka tanpa dosa manggil Aceng dengan nama Hin Yu, yang akhirnya membuat Mbak Sue merasa sedikit curiga dan bertanya-tanya apakah yang ia lihat ini adalah beneran Guru Hong Chen ataukah orang lain yang menyamar. Menyadari kelakuan membanggongkan si Imoet, bapak-bapak Yan Huang langsung dengan sigap membungkam supaya nggak tambah celometan nih si Imoet, takutnya mengacaukan rencana mempersatukan Ren Huang. Setelah itu Aceng nganter Mbak Sue ke tempat singgahnya, tempat yang sama seperti saat Ren Huang tinggal di Yan Huang sebelumnya. Pada momen ini tampang Mbak Sue masih aja curiga pada Aceng, seakan-akan ada sesuatu yang nggak beres. Hingga akhirnya Mbak Sue nyoba ngetrik Aceng dengan sok-sokan menawarkan diri bahwa dia akan memasakkan hidangan kepiting goreng untuk Aceng. Lalu Aceng pun menjawab lain kali aja, karena saat ini masih ada banyak urusan yang harus dibereskan. Mendengar itu seketika langsung membuat Mbak Sue yakin bahwa Aceng bukanlah gurunya, karena dikatakan Guru Hong Chen gak akan membiarkan Mbak Sue pergi ke dapur. Dengan begini Mbak Sue pun beraing maung, langsung berupaya ngeponteng-ponteng Aceng, meluncurkan semua jurus goibnya untuk menyerang. Alhasil Aceng pun hanya bisa sekuat tenaga menahan semua serangan Mbak Sue, sebab Mbak Sue ini udah nggak mempercayai semua ocehan Aceng. Apalagi kekuatan Mbak Sue ini tidak boleh diremehkan.
diremehkan, yaitu berada di ranah Heavenly Kuasi, membuat Aceng sangat kerepotan menghadapinya. Di sini juga ada momen yang dimana Aceng meluncurkan jurus tebasan 8 kekacauan, membuat Mbak Sue semakin bad mood karena Guru Hong Chen juga memiliki jurus tersebut. Dengan begini Mbak Sue pun berniat untuk membunuh Aceng di TKP karena telah lancang menjelma menjadi Guru Hong Chen. Namun beruntungnya di saat Mbak Sue pasang kuda-kuda hendak meluncurkan jurus saktinya, Mbah Song Jiang pas banget mentungul di TKP, menggagalkan kelakuan Mbak Sue, yang akhirnya membuat Aceng pun merasa lega. Jika aja Mbah Song Jiang gak mentungul, bisa-bisa dia modar lagi. Di situ awalnya Mbak Sue masih aja beraing maung melihat kelakuan Mbah Song Jiang dan Aceng, hingga akhirnya Aceng pun mengungkapkan kalau dia tidak sedang menyamar menjadi Guru Hong Chen, tapi tampangnya memanglah mirip kayak gini. Mbah Song Jiang juga ikut menjelaskan kalau kemiripan ini mungkin ada hubungannya dengan Guru Hong Chen. Memohon supaya Mbak Sue mendengar penjelasan mereka dulu. Bagusnya Mbak Sue mengiyakan pernyataan itu. Langsung lanjut diskusi di aula Yan Huang. Di situ bisa kita lihat Mbak Sue juga sempat gak percaya, terbanggongkan melihat tampang Aceng yang begitu mirip dengan Guru Hong Chen. Bertanya, sebenarnya apa hubungan Aceng dengan Guru Hong Chen? Lalu Aceng pun menjawab bahwa dia sendiri juga nggak tahu. Kebetulan ada banyak kemiripan yang pastinya ada hubungan. Asalkan Mbak Sue bersedia tetap tinggal di Yan Huang, maka mereka nanti bisa mencari tahu bersama. Pasti akan ada jawaban. Aceng juga bersumpah akan membantu Mbak Sue menemukan Guru Hong Chen. Mendengar itu, awalnya Mbak Sue masih meragukan Aceng. Apakah ia nih bocah bau kencur bisa memiliki kemampuan untuk menyatukan Yan Huang? Lalu Aceng menjawab, aku tahu senior meragukan kemampuanku. Sejujurnya aku bukanlah Him Yu. Identitas asliku adalah pendekar Aceng the fuckboy andalan, murid Mbaknya Linger dari Sekte Heng Yue di Chu Selatan. Dengan fakta ini, Mbak Sue dan Mbah Song Jiang langsung kadapat. Bukankah Aceng adalah murid yang mengalahkan tubuh mistik spiritual serta menjadi MVP di kompetisi 3 sekte, memiliki gelar Sain Pil di kota Pil. Tapi rumornya kan setelah Aceng menjadi iblis, dia modar di Kepung. Lalu Aceng menjawab bahwa dia tahu banyak siasat istimewa, hanya berpura-pura modar untuk menyelamatkan diri. Alhasil dengan begini Mbak Sue menjadi yakin untuk memimpin Ren Huang bergabung kembali dengan Yan Huang karena ia mengetahui latar belakang Aceng yang sebenarnya, orang jenius dari Chu Selatan. Namun Mbak Sue masih menegaskan jika Aceng gagal menyatukan Yan Huang, maka Mbak Sue gak akan segan untuk ngeponteng-ponteng Aceng sampai modar. Mau gak mau Aceng harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan masa kejayaan wilayah Yan Huang seperti sebelumnya. Setelah itu, Aceng meminta bantuan pada Mbak Sue. Saat ini kan dirinya begitu merindukan dengan kawan-kawan serta situasi Sekte Heng Yue Chu Selatan. Apakah Mbak Sue bersedia membantunya untuk mencari tahu bagaimana kabar mereka saat ini? Bagusnya Mbak Sue bersedia melakukannya. Singkat cerita, scene pun berganti di malam hari, memperlihatkan Mbak Sue dan Mbah Song Jiang yang sedang mengobrol bersama. Di situ mereka telah mendapat kabar tentang situasi Sekte Heng Yue dan kawan-kawan Aceng. Menurut laporan yang mereka dapat, sayangnya mereka mendapat kabar buruk, yaitu Mas Ding Tian ketua Heng Yue tiba-tiba hilang. Lalu Mas Hukum malah menjadi kepala sekte yang baru. Bahkan kabarnya setelah Aceng dinyatakan modar dulu, semua tetua dan murid yang berhubungan baik dengan Aceng ditindas dan dicelakai. Dengan begini, membuat Mbak Sue dan Mbah Song Jiang mengurungkan niat gak jadi ngasih tahu Aceng. Takutnya hal ini akan membuat Aceng beraing maung dan langsung OTW ke Chu Selatan. Ditambah lagi dengan kekuatan Yan Huang saat ini, mereka nggak sanggup menghadapinya. Alhasil untuk sementara waktu, mereka merahasiakan hal ini dari Aceng. Jangan sampai Aceng si penguasa suci Yan Huang mengetahuinya. Dan episode pun bersambung ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Only Sleep. Oke,
See you in the next level. Bye.